Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin istajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-khair wa na'udzu bika min kulli syarr. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nikmat ibadah, nikmat salat jamaah, dan juga nikmat hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita sudah sampai kepada hadis yang nomor 6. Sudah selesai kan 6 ya? Singkat saya sudah atau belum Pak? Oh ini masuk 6. Kalau di saya tak lempit 6 ini sudah selesai atau belum ya? Baik. Hadis nomor 6 ini agak berat ini kayaknya praktek ini. Kata Rasulullah SAW dari sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan begini, "Idza akala ahadukum ta'aman falam yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia mencuci tangannya sebelum dia menjilatinya atau meminta orang lain untuk menjilati tangannya. Wah, kira itu apa tuh? Sanggup Pak? Hadis Nabi tapi ya apa ya? Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini memang Islam itu saya sebelum masuk hadis ini, saya mau ceritakan gambaran kenapa kemudian hal-hal seperti ini dibahas di dalam Islam. Di dalam Islam itu syariat ini kan sebetulnya ingin mengendalikan syahwat kita. Syahwat melampaui batas dalam urusan dunia. Allah Ta'ala kemudian aturkan aturan sedemikian rupa supaya kita, seandainya Allah kasih kelebihan harta, tidak sampai bikin kita lalai. Itu satu. Atau kemudian syahwat yang berkaitan dengan amarah, maka Allah aturkan bagaimana caranya kita mengendalikan marah. Atau kemudian kemungkinan kalau seandainya manusia ini dibiarkan tanpa aturan akan terjadi konflik, maka Allah Ta'ala atur bagaimana caranya supaya untuk menghindari pintu-pintu konflik itu, supaya ditutup. Perkara nanti ada orang nabrak itu akhirnya mereka konflik, itu adalah perkara personal yang mungkin dia dikalahkan oleh hawa nafsunya dan syahwatnya. Akan tetapi syariat sudah berusaha semaksimal mungkin, sehebat mungkin, karena ini adalah langsung dari Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah pintu-pintu perselisihan itu ditutup semuanya. Pintu-pintu yang bikin kita ribut sama orang itu ditutup. Gitu. Termasuk juga syariat ini mengatur bagaimana cara kita membangun kecintaan supaya ego masing-masing orang itu bisa runtuh di hadapan syariat ini. Dan tujuannya itu, karena dalam hubungan ukhuwah Islamiyah, seseorang itu betul-betul harus meletakkan egonya, Pak. Kalau tidak, maka yang terjadi mesti ribut. Dalam persaudaraan Islam, kenapa kemudian ada syariat yang mengatakan wala taghdab, jangan kamu marah, janganlah kamu menghibah,
janganlah kamu tajasus. Kenapa? Karena ini semuanya pintu untuk bikin kita ribut sama orang. Pintu-pintu itu ditutup sama Allah Ta'ala dengan syariatnya, ditutup. Jangan marah, jangan ini, jangan. Kenapa? Supaya betul-betul ego kita tidak sampai kemudian tunduk kepada keinginan-keinginan kita. Tapi kemudian ego kita harus kemudian tunduk kepada keinginan-keinginan daripada syariat. Begitu. Termasuk hadis ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita untuk kemudian mengendalikan ego. Kadang orang itu merasa superior, Pak, dalam urusan makan, Pak. Gak iso. Ada orang-orang tertentu yang kalau kemudian sendoknya saja dipinjam sama temannya, itu nyucinya pakai air 7 kali dicampur. Terlalu lebay ini ya. Tapi contohnya ada, Pak. Saking bencinya dengan saudaranya atau saking was-wasnya. Syariat ingin mutus itu, tes. Gitu. Ustadz, berarti kita harus jorok? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah apa? Kenapa syariat? Kenapa nanti kalau dalam Riyadhus Shalihin itu ada pembahasan sendiri tentang bahwa makanan 1 piring itu bisa untuk 2 orang, makanan 2 piring bisa untuk 4 orang dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena keberkahannya Allah turunkan di situ. Kata Imam Ahmad rahimahullah, makanan itu akan betul-betul dirasakan keberkahannya ketika apa? Ketika dia makan bersama, diawali dengan baca bismillah, diakhiri dengan baca alhamdulillah, dan dia juga makannya dengan banyak tangan. Kalau dalam redaksi maksudnya banyak tangan itu apa? Yang makan banyak orang. Semakin banyak yang makan, semakin berkahnya banyak di situ. Itulah kenapa Rasulullah dan para sahabat lain yang menjalankan sunnah ini, mereka jarang sekali makan sendirian. Kalaupun mereka tidak makan dengan temannya di luar, ya tentu mereka makan bersama keluarganya di rumah. Jadi tradisi untuk makan bersama dengan keluarga itu sebetulnya sunnah yang akan melahirkan keberkahan dibanding kita makan sendiri-sendiri di kamar-kamar kita. Nah ini poinnya jamaah sekalian. Nah, kenapa makan bersama itu akan meruntuhkan ego kita, Pak? Meruntuhkan ego yang ada unsur kesombongannya. Orang biasanya kalau sudah terbiasa hidup mewah yang tidak dibina oleh syariat, maka kecenderungannya kalau disuruh makan sama-sama, moh gak gelem aku. Mangan kok sak lengser, moh. Dewi. Ego itu yang mau diberantas dalam syariat. Kenapa? Sama saja di mata Allah. Bahkan kalau jenengan lihat dalam kitab Sunan Nabi Dawud, itu salah satu di antara sunnahnya kalau kita lagi makan bersama, kalau ada misalkan ada dagingnya, pagi ini enaknya makan apa, Pak? Pagi-pagi rawon ya. Rawonnya rada angel contohnya, Pak. Kalau hadisnya Nabi itu ketika Rasul makan dan di situ ada dagingnya, maka sunnahnya tuan rumah, kalau kita lagi ngundang makan, tuan rumah itu memberikan daging, diambil pakai tangannya, ditaruh di bagiannya dia. Nih, ayo makan. Itu salah satu sunnahnya. Rasul melakukan itu, sunnah Nabi Dawud. Silakan nanti dilihat dalam kitab sunnah Nabi Dawud. Nah ini contoh. Kenapa seperti itu? Ya ini membangun kebersamaan, membangun kemudian ukhuwah yang tepat, dan cara terbaik untuk membangun ukhuwah adalah dengan memberikan makan. Taib. Ini jamaah rahimakumullah. Oke, ini mukadimah daripada hadis ini. Nah, saya akan masuk hadisnya sekarang. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia mencuci tangannya sebelum dia menjilatinya, dan atau dia meminta orang lain untuk menjilatinya. Bagi sebagian orang ini perkara yang menjijikkan. Mosok kayak gitu, Ustaz? Baik, kita harus pelajari hadis ini dengan penjelasan ulama, bukan dengan akal kita. Mari kita lihat. Pertama, nikmat Allah Ta'ala yang terdapat dalam setiap bagian dari makanan dan minuman itu mempunyai kehormatan tersendiri, Pak. Jadi semua makanan kita, mulai dari nasinya, kemudian juga lauknya, kemudian juga apalagi kuahnya, itu semuanya ada kebaikannya, ada keberkahannya. Karena itulah apabila ada orang-orang yang telah selesai makan, jika dia belum menjilati sisa makanannya yang menempel di jari-jarinya, tidak dibenarkan baginya mencuci tangan. Ini hikmah pertama dari hadis ini. Kenapa disuruh menjilati tangannya? Masya Allah ya. Di sini ini berkah banget ya, dapat makan, minum, luar biasa. Sampai mana tadi? Ini kalau urusan makanan ini rada enak. Saya mana, Pak? Oh iya.
Saya agak teriak-teriak karena tenggorokan saya sebetulnya agak bermasalah. Kalau saya teriak kan mudah-mudahan sembuh nanti. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, saya lanjutkan. Jika dia seseorang itu makan, kenapa diperintahkan? Hikmah pertama kata hadis, dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan hikmah pertamanya yaitu apa? Allah memberikan keberkahan dalam semua makanan kita, maupun sampai pada satu butir nasinya, maupun sampai kemudian pada kuahnya, semuanya. Sehingga ketika orang tidak kemudian menjilati tangannya sebelum dia makan, setelah selesai dia makan, maka nanti khawatir nikmat itu hilang dari dirinya, akan hilang bersama dengan cuci tangannya. Itu yang tidak diinginkan. Ini hikmah pertama. Ini, jadi sikap yang benar hendaknya dia menjilati jari-jarinya hingga tidak berbekas sedikit pun, baru kemudian dia cuci. Dia cuci. Bisa dipahami kira-kira ya? Ini hikmah pertama. Atau kalau dia tidak inginkan itu, maka dia boleh untuk meminta saudaranya menjilati tangannya. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Siapa yang boleh dan siapa yang kemudian diberikan kesempatan itu untuk menjilatinya? Yaitu kata para ulama, tentu kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya. Seperti siapa? Seperti anaknya, seperti istrinya, atau orang-orang yang memang dekat dengan dirinya. Jadi biasanya para ulama akan menekankan ini kepada istri dan anak, gitu. Kalau sama teman bagaimana? Monggo kalau sanggup. Tapi biasanya pembahasan ulama itu antar kepada istrinya, kepada anaknya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hikmah yang kedua, jika tidak mungkin dilakukan seperti halnya pada zaman sekarang ini, di mana banyak sekali sunah-sunah kemudian telah diabaikan, maka setidaknya harus dilakukan oleh seorang muslim adalah mengelap sisa makanan yang ada di tangannya dengan sapu tangan, kemudian barulah dia mencuci dengan air bersih. Jadi sebagian ulama menyarankan yaitu apa? Ya sudah, kalau nggak mau seperti itu, dilap dulu pakai sapu tangan, kemudian dia mencuci tangannya, begitu. Tapi ini karena kebanyakan orang sudah mulai enggan untuk melakukan ini karena merasa jijik. Beliau menekankan, namun mengikuti sunnah itu tetap yang paling afdol. Jadi idealnya tetap apa? Dijilati. Ternyata, wallahu ta'ala alam, saya belum ngecek langsung penelitiannya, ada yang menyebutkan kenapa perlu dijilat tangan. Ternyata ada bakteri-bakteri yang dibutuhkan oleh tubuh, yang bakteri yang menguntungkan. Itu kalau yang ada di jari-jari kita, yang itu kalau kita selesai makan, kita jilati itu, bakteri ikut masuk, itu akan mempermudah proses penghancuran makanan di perut. Cuman saya belum sempat ngecek ini risetnya, Pak. Kalau jenengan ada, saya dikasih, tidak apa-apa. Itu menyebabkan proses pencernaan makanan menjadi lebih cepat sehingga dia bisa keluar dengan bagus. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan sebagian syekh itu ada yang mengatakan, sebagian syekh ya, ulama-ulama mutaakhirin itu mereka meskipun mereka makannya pakai sendok, seperti makanan berkuah, rawon misalnya, kan nggak mungkin pakai tangan, Pak, maka pakai sendok, mereka tetap akan melakukan apa? Menjilati tangannya, hanya sekedar untuk mencocoki sunnah. Subhanallah ya, kecintaan mereka kepada sunnah luar biasa. Jadi tetap, karena perintahnya menjilati, tetap jilati. Setelah itu dia cuci, urusan lain. Tapi supaya apa? Supaya sunnah ini dia tetap dapat pahalanya. Nah, itu ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama zaman sekarang yang mengikuti sunnah itu seperti itu. Baik. Kemudian ini faedah hadis yang kedua. Jadi kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa, tapi mengikuti sunnah itu tetap lebih baik. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama memahami bahwa adanya perintah menjilati sisa makanan yang menempel pada jari setelah selesai makan dikarenakan minimnya air. Nah ini penting. Sebagian orang berpikir, kenapa kok disuruh menjilati tangan? Oh, zaman Nabi itu karena sedikit air, padang pasir panas, makanya disuruh menjilati. Tapi itu pendapat yang keliru. Argumentasi itu keliru, bukan itu alasannya. Sehingga
dijadikan jilatan sebagai ganti membasuh air. Tidak, ini pendapat yang kurang tepat. Yang benar wallahu taala alam, maksud hadis ini tetap sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Jadi bukan karena nggak ada air, bukan. Seperti contoh begini Bapak Ibu, Rasulullah itu wudhu ukurannya berapa? Di sini ada kajian wudhu kan? Satu berapa? Satu berapa? Satu mut ya? Satu mut itu nggak sampai 300 mili kayaknya Pak. Ya betul ya? Mandi junubnya saja 4 mut, kadang sampai 5 mut. Itu mandi junub. Rasul itu kalau mandi junub airnya nggak banyak gitu. Wudhu juga sama. Itu bukan berarti karena di sana nggak ada air Pak. Karena ada hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, engkau tetap harus berhemat air dalam berwudhu walau kunta, meskipun kamu ada di sampingnya sungai yang sedang mengalir. Jadi problemnya bukan masalah kurang air, tapi memang dianjurkan kita betul-betul menghemat supaya tidak boros, tidak berlebihan dalam penggunaan air. Ini konteksnya. Sehingga sunnah Nabi itu tindakan preventif yang paling bagus kalau kita menjalankannya dengan baik, termasuk dalam masalah perkara ini. Nggak ada urusan dengan air Pak, nggak ada urusan dengan air. Karena pada pasir sulit air, bukan nggak ada air. Zam-zam sampai sekarang nggak habis itu sumurnya. Ini jamaah sekalian, nggak ada urusan dengan air ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba labbanan thumma tamatmada bil ma'i wa qala inna lahu dasaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam konteks lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sampai ini saking supaya tidak ada keberkahan yang hilang ya. Rasul itu kalau kemudian habis makan, beliau itu berkumur. Jadi pernah minum susu, kemudian beliau berkumur, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya susu itu mengandung lemak. Maka biasanya beliau selesai itu berkumur. Karena itu hendaknya berkumur dengan air setelah mengkonsumsi makan berlemak berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidah berkumur setelah makan itu sebetulnya sunnah Nabi. Tujuannya apa? Kalau kita makanan berlemak khususnya, itu kita menghilangkan semua lemak yang ada di mulut kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, di antara perkara yang berkaitan dengan masalah makanan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga pembahasan tentang masalah makanan ini telah selesai kita bahas selama berapa kali pertemuan. Disitulah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar. Termasuk juga Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lagi diundang makan, maka hendaknya kita mendatanginya. Meskipun ini tidak ada kaitan dengan hadis ini, tapi kalau kita lagi diundang makan, maka hendaknya kita menghadirinya. Makanan itu jangan sampai dicela. Kalau kita dikasih misalnya cuman separuh daging, separuh ini wis diterima apa noe, enggak usah disambati. Enggak usah dikomentari. Dan saya sudah sampaikan itu kan, Rasulullah SAW pernah mengingatkan para wanita, wahai para wanita, janganlah kamu mencela pemberian tetanggamu meskipun cuman dikasih kaki kambing. Oh seneng Pak? Luar biasa, Masya Allah. Wah enak jadi Pak ya, dikekekil wah ya Allah ngiler aku Pak. Maka jamaah rahimakumullah, artinya apa? Sebagian orang menganggap bahwa kaki kambing ini adalah apa? Bagian tubuh yang biasanya dikasih orang, kan gitu kan? Kan biasanya wis sikile pengen dagingnya ojo tapi. Biasanya gitu kan? Itu kalau seandainya kita dikasih kuah dengan daging kaki kambing semacam itu, kita terima, nggak boleh kita protes. Oh es mesikil to ya Allah, delon tala gak bersih bisa ngeri. Maka apa yang terjadi? Itu termasuk bentuk pelecehan dan penodaan kehormatan kepada tetangga. Tidak boleh seperti itu. Termasuk juga Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di antaranya pula kita dianjurkan kalau kita lagi makan bersama dengan teman-teman itu kita memperhatikan orang yang lebih tua dulu disuruh makan. Ini adabnya. Jadi kalau orang-orang dulu itu masih menjaga seperti ini ya,
Arek cilik-cilik kalau mau disi orang tua itu langsung diseneni. Arek cilik-cilik kari. Itu sebetulnya bukan karena egoisnya orang tua, bukan. Adab dan etikanya kalau makan itu begitu memang. Jadi kan kalau buka kitab Mausu'atul Adab, ensiklopedia adab, jenengan mesti tahu bahwa nanti akan tahu, Bapak Ibu akan tahu kalau modal dia berek. Oh kunci. Jenengan mesti akan tahu bahwa apa? Bahwa apa namanya? Salah satu di antara adab kalau kita lagi diundang makan, maka lebih memprioritaskan orang-orang yang sudah sepuh, sudah berumur, dan juga atau orang-orang yang memiliki kedudukan. Seperti misalnya kalau undangan bersama semacam ini, kalau ada Pak RT, Pak RW, disuruh makan dulu. Ini bukan kita cari muka kepada RT atau RW loh ya. Enggak, memang etikanya begitu. Silakan disuruh makan dulu. Ini adab. Yang sepuh-sepuh makan dulu. Yang muda sabar, wis lah, masih oleh kekilo tok gak apa-apa. Memang gitu, Pak. Aturannya begitu. Sehingga apa? Ini untuk menjalin apa? Kehormatan, supaya kehormatannya orang-orang yang lebih tua itu tetap terjaga. Tidak boleh kita seenaknya sendiri, itu tidak boleh. Apalagi sudah masih nom jukuke pertama, dua geng tok dijukuk wake, wis nanti bapak-bapaknya yang sepuh-sepuh lihat, ya Allah, kari dudune tok rek. Maka yang terjadi adalah apa? Penyesalan, sakit hati. Tidak boleh, itu etikanya begitu. Ini kemudian juga di antara adab-adab seputar masalah makan ini nggak ada hubungannya di kitab ini, tidak ada, tapi saya tambahkan di antaranya pula kalau kita lagi makan di nampan hendaknya kita tidak mengambil yang tengah. Kenapa? Karena yang tengah itu banyak keberkahannya. Diambil misalkan di nampan, ambil yang pinggir dulu supaya nanti yang tengah bisa diambil bersama-sama. Begitu. Biasanya kata teman-teman itu di tengah itu jerone biasanya ono dagingnya katanya begitu. Tapi wallahu alam bukan itu poinnya, tapi yang menjadi titik poin memang keberkahannya ada di tengah. Karena tengah itu biasanya tempatnya kuah, tempatnya daging, tempatnya sayurnya dan lain sebagainya, maka diambil. Jadi kalau kita makan di nampan itu, maka dianjurkan kita ngambil yang pinggir-pinggir dulu. Nanti yang tengah baru ikut semuanya. Bisa bayangkan lah ya. Baik. Itu di antara adab dalam makan. Kemudian juga diantara adab pula dalam makan dan minuman, kita kalau sudah selesai makan minum hendaknya mendoakan orang. Kalau kita diundang, kita mendoakan orang yang memberikan kita makan, didoakan semoga Allah muliakan anda, barakallahu fiik dan lain sebagainya. Kita doakan. Tujuannya apa? Supaya kita juga mendapatkan kebaikan dan yang memberikan makan juga mendapatkan kebaikan. Karena terus saja Bapak Ibu, kalau kita makan itu kata para ulama tidak semuanya jadi kotoran, ada yang jadi daging sehingga berkah badannya, fisiknya kuat. Itulah kenapa para ulama itu menyarankan sering-seringlah mengundang makan orang. Kenapa? Karena itu adalah cara kita mendapatkan pahala yang nggak pernah dibayangkan banyak orang. Betul Pak. Kalau kita ngundang, apalagi yang kita undang teman kita yang sama-sama ngaji semacam ini, jamaah pengajian, diundang makan di rumahnya, terus kemudian fisiknya bagus, kuat, terus kemudian dia sholat malam, maka para ulama mengatakan dia juga dapat pahala sholat malamnya, dia dapat pahala puasanya, dia dapat pahala ibadahnya. Subhanallah, dapat pahala besar. Ini diantara fadilahnya memberikan makan. Dan ulama-ulama dulu di kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, mereka senang menjamu teman-temannya. Sahabat Utsman bin Affan itu Pak, kalau jamu tamunya luar biasa, mewah. Tapi Pak, kalau beliau makan sendiri, beliau cuma makan pakai minyak Pak, minyak dan cuka. Minyak, saya tidak tahu membayangkan bagaimana. Tapi makan roti pakai minyak itu makanannya orang yang paling miskin atau orang yang paling rendah ekonominya Pak, di kalangan bangsa, di kalangan masyarakat Arab saat itu. Bukan makanan mewah Pak. Kalau kita mungkin roti mewah Pak ya, tapi di sana enggak. Orang-orang kalau sudah makan roti berarti makanan orang-orang yang ekonominya di bawah rata-rata. Tapi kalau jamu orang Pak, nggak main-main. Tujuannya apa? Yaitu tadi mengambil pahala yang besar dan menyenangkan banyak orang. Kalau kita ngundang orang makan, itu menyenangkan orang pada Pak. Iya, senang banget Pak. Apalagi anak kos gitu kan, wah seneng. Bapak kos yang ngundang, ayo makan dia, wah tidak mungkin ditolak itu. Janjian apapun akan di cancel. Kenapa? Ini lebih real, lebih nyata. Kan begitu. Oh, jamaah sekalian.
Ini diantara poin-poin tambahan daripada fikih masalah makan dan minum. Kemudian juga diantaranya pula hendaknya kita ketika makan tidak berlebih-lebihan, tidak sampai melampaui batas. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan. Karena yang berlebihan meskipun itu halal, tapi kalau tidak toyib itu akan jadi bahaya. Makanya perintahnya kan halalan toyibah. Apa maksudnya toyib? Toyib itu maksudnya kalau dikonsumsi dalam keadaan normal itu wajar, itu boleh. Tapi kalau kemudian sampai ketika kita makan dalam keadaan kita sedang sakit, mohon maaf, misalnya ada yang diuji dengan penyakit gula atau darah tinggi, terus kemudian dokter menyarankan jangan makan daging dulu sementara, jangan ini dulu, dikontrol dulu, terus kita maksain, ini sudah gak toyib meskipun halal. Begitulah kira-kira. Yang bukan berarti kita mengharamkan yang halal loh ya, tapi menjaga. Kenapa? Karena untuk saat itu makanan ini tidak toyib bagi kita, tidak menyehatkan bagi kita, tidak menyehatkan bagi kita. Mungkin bagi orang lain menyehatkan, tapi bagi kita tidak. Kenapa? Karena kita sedang diuji dengan sakit tadi. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka itulah kaidah yang tidak boleh kita lupakan berkaitan dengan urusan makan. Kemudian juga berkaitan dengan urusan makan ini, sekali lagi tidak mumpung saya ingat ini di luar konteks, tapi sering dilakukan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak juga kepada putra-putrinya. Dalam edukasi, saya mau mengingat ini di luar tema ini. Dalam pendidikan anak, jangan sekali-kali kita ini berbohong sama anak dengan mengatakan ayo makan, kalau enggak nasinya nangis. Ini bohong Bapak Ibu, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti ketika mereka dewasa mereka akan belajar itu. Dilihat mana enggak ada nasi nangis, ternyata dulu saya dibohongi sama bapak saya, ibu saya. Maka apa yang terjadi? Kalau begitu sekarang saya bohongi Anda. Wayane sekolah gak sekolah, wayane kuliah gak kuliah. Kenapa? Sudah diajarkan sejak kecil berbohong. Maka kita harus ubah caranya. Kalaupun kita harus mengingatkan tentang masalah makanan sisa, maka kita sampaikan Allah itu tidak suka sesuatu yang mubazir. Dia paham gak paham, kita dengungkan itu setiap saat, maka insya Allah itu akan menjadi ilmu tersendiri bagi dirinya. Allah tidak suka kalau seandainya kamu makan mubazir semacam ini, enggak ada sisanya. Maka itu semuanya adalah ada caranya. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang baik itu di luar konteks, tapi saya perlu ingatkan karena sering dilakukan oleh sebagian orang tua kepada putra-putrinya. Kemudian juga diantaranya pula sekali lagi, kalau kita diundang orang maka hendaknya kita datangi sebisa mungkin, terutama undangan walimah. Kita sudah bahas panjang lebar itu undangan walimah, dan kalau kita lagi diundang walimah maka mengambilnya juga secukupnya, jangan melampaui batas, karena yang ngantri juga banyak. Nah itu supaya tidak menzalimi yang lain. Itulah mungkin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hal-hal yang seputar mengenai masalah makanan, dan semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk kemudian kita ini menjadi pribadi yang mensyukuri makanan kita, jangan mencela Pak. Rasulullah itu diantara bukti kemujizatannya adalah beliau itu begini, kata para ulama sejarahnya beliau itu sudah menjadi bukti bahwa beliau itu seorang nabi, yang itu nggak mungkin dilakukan kecuali seorang nabi dan rasul. Saya berikan satu contoh Pak. Salah satu adab dalam makan dan minum, sebagai penutup ini kisah ini, salah satu adab dalam masalah makan dan minum itu apa? Tidak boleh kita mencela makanan. Rasulullah itu kalau senang dengan makanan beliau makan, kalau enggak beliau diam, enggak dimakan. Tapi enggak dicela. Ada kisah, ini kisah penutup Pak. Ini tentang kemujizatannya Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah diundang makan oleh sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid ini radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau itu lama hidup di Syam, sehingga medan Syam itu medan yang dikuasai oleh Khalid bin Walid. Maka dari itu ketika perang Yarmuk, Khalid bin Walid itu tahu bagaimana cara mengatur strategi perangnya, dan beliau betul-betul mengalahkan Romawi saat itu dengan kaum muslimin yang lainnya tentunya.
Baik, itu cerita lain. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, ketika kemudian beliau itu datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau undang makan Rasul, makan daging dob, sejenis biawak, bukan biawak, tapi sejenis biawak. Ketika disuguhkan itu, Khalid makan dengan enaknya. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak makan itu, diam saja. Sahabat Khalid merasa, wah ini jangan-jangan haram ini. Ya Rasulullah, Anda nggak makan ini karena haram atau apa? Kata Rasulullah, enggak, kami tidak terbiasa makan makanan dob ini. Jadi Rasul tidak mencela. Subhanallah, kami nggak terbiasa makan ini. Karena bisa jadi makanan di satu tempat itu adalah makanan yang favorit, tapi bagi kita di luar tempat itu bukan favorit, Pak. Justru malah kita tidak suka, iya Pak, enggak? Tapi kita tidak boleh nyela, tidak boleh mencela. Seperti misalnya jengkol atau apa? Pete. Tidak semua orang nyaman dengan makanan itu, iya Pak? Iya. Tapi kalau yang seneng Pak, digaya sambal, digerus, dicampur sambal merahnya dan lain sebagainya, semangat mereka Pak. Lahap banget, nasi putih saja sama sambal orek enak. Tapi bagi mereka yang tidak senang, tapi nggak boleh mencela, tidak boleh mencela. Itu hebatnya. Kata para ulama sejarah, cukuplah ini saja sudah menjadi bukti bahwa beliau itu adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa? Karena kita saja, jangankan kita makanan orang, makanan yang kita masak sendiri saja kita sendiri mencela. Waduh, kasinan. Itu kita sendiri yang masak. Iya Pak ndak? Kasinan. Waduh, gak enak rek kasinan. Waduh, kurang uyane, kurang gulane. Iya Pak ndak? Subhanallah. Tapi Rasul tidak pernah sampai mengatakan yang seperti itu, tidak pernah seumur hidup. Tidak pernah. Itu diantara hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada kisah lain, tapi nggak nutut kayaknya berkaitan dengan itu. Bahkan ketika Rasul dihidangkan makanan yang kasinan sekalipun, beliau tidak pernah mencela. Ini kisah bersama dengan Ibunda Aisyah. Rasulullah SAW, ini bukan penutup lagi ya Pak. Saya tambahkan apa-apa ya. Kalau ada yang punya acara mungkin bisa meninggalkan tempat apa-apa. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah itu, ini terkait dengan masalah makanan. Beliau tidak pernah mencela makanan siapapun, apalagi istrinya yang buat, tidak pernah. Suatu ketika beliau selesai safar, beliau itu dihidangkan makanan. Saat itu gilirannya di rumahnya Ibunda Aisyah. Karena beliau istrinya lebih dari satu. Jenengan situ aja Pak. Nah, Bapak Ibu, ketika datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, ternyata di meja itu sudah ada apa? Sudah ada makanan kesenangannya Nabi. Bubur gandum dicampur dengan daging. Itu makanan paling nikmat dan paling disenangan Nabi. Rasul tahu itu, Ibunda Aisyah tahu itu. Maka begitu datang, wah ini Nabi mau datang ke rumah, langsung disiapkan sama Ibunda Aisyah dengan makanan yang paling enak. Wis, makanan itu Rasul masuk, dilihat, lu ada bubur gandum. Udah wis, dengan semangat mau makan. Begitu dimakan, waduh kasinan. Tapi Rasul nggak ngomong gitu. Rasul tanya, ya Aisyah, kamu beli garam di mana? Kamu beli garam di mana? Ya di tempat biasanya. Lain kali jangan beli di situ, tapi beli di tempat lain. Karena garam di situ asinnya luar biasa. Ibunda Aisyah itu bukan orang bodoh, Pak. Ibunda Aisyah itu salah satu di antara istri Nabi dan para wanita yang ada pada saat itu yang paling banyak hafalan hadisnya. Kalau di kalangan laki-laki itu Abu Hurairah, kalau di kalangan para wanita itu Ibunda Aisyah. Wah, bisa nangkep poinnya, Pak. Ibunda Aisyah, oh paham. Dicoba, Pak. Waduh, ternyata kasinan. Ma'dziratan ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah, maafkan. Sudah enggak apa-apa. Lu mek ngono tok, Pak. Sekarang coba praktekkan itu kalau panjenengan dimasakno bojone sampean panjenengan semuanya, Pak. Kira-kira kasinan ya opo reaksinya, Pak? Ini dari safar loh, Pak, perjalanan jauh. Rasul itu ceritanya dari perjalanan jauh, hadisnya panjang. Dari perjalanan jauh, capek-capek oleh makanan seperti itu. Nah, atau dikasih kopi lah kalau kita mungkin. Saya mencoba membayangkan situasi itu kalau seandainya kita, Pak. Bagaimana keadaan kita kira-kira? Ya apa Pak kira-kira? Panjenengan sama kayak Nabi ya? Enggak apa-apa istriku. Lain kali kalau beli garam jangan di toko itu, pindah ke toko sebelah ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini enak kok. Bisa gitu Pak?
Lek iso pengajian kita saya liburkan wis, gak usah pengajian mana. Koyo is berhasil panjenengan pengajian. Nggak, bercanda Pak, bercanda. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian rahmatullah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya, dengan kelembutannya kepada keluarganya, dan itu menjadi contoh bagi kita semuanya. Semoga kita dimudahkan mengamalkan apa yang diajarkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Kita dimudahkan menjadi umatnya yang tunduk dan patuh kepadanya. Kita dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.